Assalamualaikum, salam sejahtera. Di kesempatan ini, saya akan mengulas sedikit tentang makna dari Satrio Piningit dan Ratu Adil. Selamat menyaksikan. Sama seperti Prabu Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri, pada saat naik tahta atau berkuasa, juga di masa-masa yang sulit. Di saat itu kerajaan juga sedang terpecah. Hingga akhirnya, Sang Prabu Jayabaya berhasil membawa kerajaan Kediri pada masa kejayaan. Bahkan, beliau berjasa menyatukan kembali kerajaan yang sebelumnya terpecah di masa kepemimpinan Raja Airlangga. Oleh karena jasanya tersebut, Prabu Jayabaya juga mendapat sebutan atau gelar sebagai Sang Ratu Adil dan Satrio Piningit. Dulu masyarakat beranggapan bahwa sebutan Satrio Piningit dan Ratu Adil adalah satu kesatuan. Padahal tidak seperti itu. Seorang pemimpin yang dianggap sebagai Satrio Piningit belum tentu itu adalah Ratu Adil. Sebab untuk menjadi sosok Sang Ratu Adil harus bersikap adil dan peduli, adil kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya, peduli atau mengerti apa yang dirasakan rakyatnya. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan yang mendukungnya. Anggapan atau makna yang sama antara Satrio Piningit dan Ratu Adil itu berasal dari istilah Jawa yang berbunyi Satrio Piningit Sinisihan Wahyu Ratu Adil. Itu yang menjadi pedoman dalam mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat dan karakter yang disebutkan, lebih merujuk pada gaya kepemimpinan, suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Merujuk pada kitab dari Sunan Giri Prapen yang berisi ramalan Prabu Jayabaya, yang juga memuat konsep ketatanegaraan, apabila konsep tersebut diterapkan, mampu menghasilkan masyarakat yang adil dan sejahtera, sebagai penggambaran Ratu Adil. Demikian juga dalam penggambaran Satrio Piningit, yang ditandai dengan munculnya Ratu Adil. Dalam kitab Sunan Giri memuat bait yang berbunyi, Prabu Tusing Waliullah, kadatone kang kekali ing Mekah ingkang satunggal, tanah Jawi kang sawiji. Pernahe yo iku kaki perak lan gunung perahu, sakulone tempuran. Balane samyudri asi, iyo iku ratu rinenggeng sejagat. Makna dari isi bait tersebut, Raja keturunan Waliullah, berkedaton dua di Mekah, dan Tanah Jawa. Letaknya berada dekat dengan Gunung Perahu, sebelah barat tempuran, pertemuan dua sungai. Dicintai pasukannya, karena beliau adalah seorang raja yang arif dan bijaksana dan terkenal di dunia. Gunung Perahu adalah sebuah simbol dari Bukit Siguntang, yang merupakan dataran tinggi di wilayah kota Palembang. Sementara itu, Tempuran merupakan tempat bertemunya dua sungai, yaitu antara Sungai Musi dan Sungai Ogan, yang lokasinya juga tidak jauh dari Bukit Siguntang.
Demikian juga dengan Tempuran, Sungai Ogan dan Sungai Musi, yang juga jadi lambang persatuan masyarakat Nusantara, di mana berabad-abad yang lampau pernah berkumpul 20.000 bala tentara, yang dipimpin Dapunta Hyang Jayanasa. Simbolisasi tersebut, menunjukkan bahwa Prabu Jayabaya memiliki hubungan erat dengan Raja Sriwijaya di mana raja pendahulunya, Raja Airlangga menikah dengan putri kerajaan Sriwijaya. Dari perkawinan tersebut menurunkan Sri Bameswara, yang menikah dengan Putri Panjalu, yang menurunkan Jayabaya sebagai Raja Kerajaan Kediri. Jayabaya dalam ramalannya, juga mengatakan bahwa kemunculan Sang Ratu Adil, dan Satrio Piningit, yang akan menebalikan masa kejayaan itu. Di dalam ramalan Jayabaya tertulis bahwa Sang Ratu Adil yang akan datang adalah orang Jawa, dari keturunan Kerajaan Majapahit, yang akan muncul pada saat kendaraan besi dapat berjalan tanpa kuda, kapal dapat terbang ke langit dan angkasa. Dalam ramalannya juga dikatakan bahwa Ratu Adil akan menghadapi masa yang sulit, yaitu penghinaan dan kemiskinan. Namun masa itu bisa diatasi berkat ketulusan dan keteguhan hatinya. Di masa sekarang masyarakat Jawa tradisional mempercayai bahwa saat ini merupakan zaman edan atau era kegelapan, seperti yang diramalkan oleh Jayabaya. Dari itu kedatangan Ratu Adil diprediksi sudah dekat. Lalu siapakah sebenarnya sosok Sang Ratu Adil itu? Kita harus sabar menunggu, pada saatnya pasti akan muncul. Sekian sedikit cerita Sang Ratu Adil, tunggu episode berikutnya. Wassalam, Anto Sadewo.